Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Hukum pernikahan. Mana sebenarnya Nan? Hukum pernikahan itu ada beberapa. Yang pertama, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum mubah itu berlaku jika seseorang tidak terdesak oleh alasan yang tertentu yang mewajibkan menikah atau yang mengharamkannya. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini jika seseorang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, dia mampu secara jasmani maupun rohani untuk membangun rumah tangga, enggak ada suatu kekhawatiran terjumus dalam sebuah praktik perzinahan, makanya hukumnya menjadi sunnah. Dan yang ketiga, hukumnya wajib bagi siapapun yang telah capai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bakal untuk menafkahi istri, dan dia khawatir dirinya terjumus dalam perbuatan zina, makanya hukumnya wajib untuk menikah. Sedangkan di sini makruh bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga. Secara fisik untuk menghidupi seorang perempuan untuk dijadikan istri. Kemudian ia tidak khawatir terjumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Yang berikutnya adalah haram. Haram ini jika seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkan, atau memeras harta seorang perempuan itu. Dah tuh ada kemudian seperti surat An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in khiftum illa tuqsitu fil tama wa fankihu ma qabalakum minan nasi wa salasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fu jidatu wa malaikatu imanukum zalikum azana illa ta'du. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yaitu bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zina. Yang berikutnya, jenis-jenis pernikahan. Agak sedikit panjang dia Pak penjelasannya, biar anak-anak muda ini ngerti apa arti pernikahan. Jangan sibuk-sibuk mau nikah, nggak tahu deh hukumnya sunnah, haram, atau makruh ya kan. Sibuk-sibuk cinta terlope-lope, nggak tahu nanti pilihannya laki-laki yang nggak betul pula. Oke, langsung berikutnya, jenis-jenis pernikahan. Betul. Nikah itu ada namanya nikah muhalil. Nikah muhalil ini adalah nikah yang dilakukan seseorang terhadap wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya. Suami yang pertama. Yang kedua nikah sirih. Yang kayak tren-tren sekarang ini ya, nikah sirih. Artinya kayak dibilang nggak terdaftar di dalam catatan sipil itu ya. Nikah siri ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tidak memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri ini dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut Islam. Hanya saja dalam nikah siri ini pihak orang tua kedua mempelai tidak diberitahu dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orang tua. Makanya dibilang nikah siri. Kemudian berikutnya nikah agama. Nikah agama ini pernikahan yang sempurna ijab kabulnya sesuai dengan syariat Islam, serta dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak. Bedanya adalah pernikahan agama tidak tercatat pada catatan instansi terkait. Pernikahan seperti ini sah dan tidak berbeda atau berseberangan dengan pernikahan resmi yang tercatat di kantor urusan agama atau KUA. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu yang pertama adanya calon suami, adanya calon istri yang melakukan perkawinan. Yang keduanya adanya wali dari pihak calon pengantin.
Yang ketiga adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini kegunaannya untuk menyaksikan terjadinya pernikahan. Yang berikutnya sikhat atau akad, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali, wakilnya perempuan, yang dijawab oleh calon pengantin oleh laki-laki. Berikutnya syarat-syarat pernikahan. Penjelasannya agak panjang sedikit ya, biar paham. Mana tahu nanti sepanjang-panjang ini nggak dijelaskan, kan nggak itu juga. Yang berikutnya syarat-syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan itu dikatakan sah apabila yang pertama, calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin dijadikannya istri. Jadi perempuan ini bukan merupakan perempuan yang mahram dinikahi. Dinikahi untuk selama-lamanya. Kedua, akad nikah dihadiri para saksi secara rinci masing-masing. Syarat-syarat kedua mempelai yang pertama, calon suami beragama Islam. Yang kedua, terang jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki. Sekarang kan kayak gini, wujudnya aja kayak laki-laki, tiba-tiba udah nikah, kan pernah tuh viral tuh. Katanya laki-laki yang nggak taunya perempuan. Oke, calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri. Yang berikutnya, calon istri rela tidak dipaksa atas kemauan sendiri. Tidak sedang mempunyai istri 4, tidak sedang melakukan ihram. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah. Beragama Islam bagi yang mempelai wanita halal bagi calon suami. Berikutnya, terang bahwa ia wanita bukan hunsan atau banci. Syarat-syarat wali dalam pernikahan. Yang pertama, wali itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau wali itu perempuan, jelas pernikahan itu tidak sah. Yang pertama, syarat-syarat wali adalah laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, baligh, dewasa. Yang keempat itu berakal sehat, tidak gila. Yang kelima, merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya. Yang keenam itu adil. Yang ketujuh, tidak sedang ihram dan tidak sedang haji dan umroh. Berikutnya, ijab kabul. Syarat ijab kabul itu menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan. Yang kedua, lafaz ijab kabul itu diucapkan yang ingin menikah atau pelaku akad nikah. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan lain. Atau yang biasa kita sebut itu satu napas. Saya terima nikah dan kawinnya si Polan binti Sepolan, contohnya ya. Saya terima nikah dan kawinnya si Polan binti Sepolan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu kan satu napas kan. Nggak boleh saya terima nikah dan kawinnya binti bengong alias lupa. Itu nggak sah. Kemudian antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingkat perkataan yang kayak saya bilang tadi, terbata-bata. Yang berikutnya, pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu majelis atau tempat. Tidak pada suatu, maksudnya di tempat itu juga, yang mau nikah itu ijab kabulnya harus di tempat itu. Yang berikutnya ini, sebab-sebab diharamkannya dinikahkan untuk selamanya. Yang pertama, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu salah satunya yang punya hubungan nasab, yaitu ibu, udah tahu lah ya, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan perempuannya perempuan beserta jalur atau ke bawahnya terus. Kemudian berikutnya mahar pernikahan, mahar dalam pernikahan. Mahar ini artinya adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri yang akan dinikahinya. Serendah-rendah mahar itu pernah saya baca pada sebuah kisah Nabi dulu ya. Serendah-rendah mahar itu paling enggak mahar itu diberikan seorang suami kepada kita, calon istrinya itu cincin berbentuk tembaga. Itu paling rendah kali. Kemudian saya juga pernah mendengar karena dia enggak mampu bayar akad nikah, kemudian memberikan cincin tembaga tadi, kemudian sisanya dia
mengembala kambing si perempuan itu kayak gitulah pernah. Nah, itu salah satu contohnya.